menyenangkan, tidak selamanya harus memilih tempat-tempat keramaian semacam mall, bioskop atau hingar-bingar kekinian yang lain. Tempat yang jauh dari hingar-bingar, semacam candi-candi peninggalan masa lalu misalnya, sebenarnya tak kalah menyenangkan. Bahkan, dengan berwisata ke objek peninggalan arkeologi seperti ini, lapar mata maupun lapar pengetahuan bisa dipenuhi. Objek wisata candi tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur, tetapi juga memberikan wawasan sejarah dan kebudayaan yang berharga. Melalui wisata edukasi di situs-situs bersejarah, kita dapat belajar dan menghargai warisan nenek moyang serta memperkaya pengetahuan kita tentang masa lalu. Salah satu objek wisata candi yang tak boleh dilupakan adalah Candi Prambanan. Candi Hindu terbesar di Indonesia yang letaknya ada di Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Yogyakarta ini menawarkan wisata edukasi dengan keindahan bangunan candi dan lingkungan alam yang menawan. Candi Prambanan tidak hanya menjadi tempat wisata saja, melainkan juga dapat dijadikan sebagai wisata edukasi mengenai kebudayaan dan sejarah di masa lalu. Candi Prambanan sangat bagus sebagai tempat rekreasi karena selain view-nya bagus buat foto-foto, saya juga bisa belajar mengenai sejarah dan budaya masyarakat masa lalu, ujar Sandi, salah satu pengunjung Candi Prambanan. Di Candi Prambanan, pengunjung bisa datang setiap hari Selasa sampai Minggu dengan jam kunjung pukul 6.30 WIB. Di waktu-waktu tersebut, Anda bisa memuas-muaskan diri menyaksikan keindahan dan kemegahan Candi Prambanan. Namun jika pengunjung datang hari Senin, hanya bisa berwisata di taman saja. Salah satu hal yang menarik dari Candi Prambanan adalah reliefnya. Relief yang dipahat pada pagar sisi dalam yang mengelilingi bangunan candi utama, Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu menceritakan kisah Ramayana. Kisah Ramayana ini cukup melegenda dan diceritakan secara turun-temurun. Kisah pada relief inilah yang mendasari adanya pertunjukan senda tari Ramayana yang biasanya digelar di Ramayana Ballet Prambanan yang juga banyak menarik perhatian pengunjung. Reliefnya ini yang buat jadi lebih artistik dan bikin jadi daya tarik di Candi Prambanan, Imbu Sandi. Relief yang dipahat pada Candi Prambanan tidak hanya sebagai bukti keindahan bangunannya, namun juga menjadi bukti bahwa seni yang diciptakan dengan sungguh-sungguh dapat bertahan lama dan akan terus dikenang sepanjang masa. Untuk masuk ke Candi Prambanan, setiap pengunjung dikenai biaya Rp50. Nol bagi pengunjung di atas umur 10 tahun. Sedangkan bagi anak-anak usia 3-10 tahun dikenai biaya setengahnya, yakni Rp25.000.
Siapa yang tidak mengenal Candi Prambanan? Bangunan bersejarah ini dibangun pada abad 9 Masehi. Gugusan candi memperlihatkan seni budaya Siwa yang merupakan karya besar arsitektur masa klasik di Indonesia. Pada abad ke-9, Candi Prambanan merupakan salah satu contoh bas relief jenis relief tinggi agama Hindu klasika. Candi-candi berlatar belakang Hindu ini dihiasi dengan relief yang menggambarkan cerita Apos Ramayana versi Indonesia yang merupakan karya terbesar teknik pahatan batu. Berdasarkan keterangan dari salah satu pemandu wisata di Museum Candi Prambanan, Pramono Minggu, 14 Juli 2024 pendirian sebuah bangunan suci candi melalui rangkaian proses ritual dan penuh perhitungan. Diawali dengan pemilihan lahan sebagai titik calon bangunan candi, kemudian diuji keresapan airnya. Langkah pertama sebelum mendirikan candi setelah ditentukan lahannya adalah menguji keresapannya. Apabila air yang dituangkan ke tanah tersebut cepat meresap maka tanah dianggap baik. Kemudian pengujian kesuburan tanah juga dilakukan dengan cara menanam benih tanaman. Selanjutnya, upacara ritual digelar dan penentuan titik pendirian candi mulai dihitung dengan menancapkan tanda lahar sebagai penanda dimulainya pembangunan candi, ujarnya. Untuk menentukan ukuran bangunan candi, pada masa lalu sudah ada profesi arsitek candi yang disebut juga stapako. Setelah ukuran ditentukan maka dengan bergotong royong, mereka mengambil batu-batuan dari sungai sebagai bahan utama pendirian candi. Setelah ukuran dan arsitek candi ditentukan, masyarakat akan memulai bangunan candi. Hal tersebut dilakukan dengan cara gotong royong dan mengambil batuan dari sungai untuk bahan utama candi, katanya. Batu-batu yang telah diangkut dari sungai lantas dipahat sesuai ukuran. Batu-batu disusun dengan sistem kuncian, sehingga satu sama lain saling bertaut tanpa diberi semen. Tukang pahat mulai bertugas memahat relief pada panel-panel dinding candi. Sementara pada pekerjaan besar dibutuhkan banyak tenaga yang hampir seluruhnya dilakukan secara manual. Pembangunan candi masih terus dilanjutkan dan disempurnakan oleh raja-raja berikutnya. Indonesia memiliki salah satu candi yang diakui UNESCO, yaitu Candi Prambanan. Siapa yang tidak tahu dengan candi ini? Menjadi salah satu candi yang populer di Indonesia, sejarah Candi Prambanan hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Dilansir dari laman resmi pemerintah Kapanewon Prambanan, Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang didirikan pada abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama Hindu, Brahma, Vishnu, dan Siwa. Sejarah terbangunnya candi ini cukup unik. Sejarah Candi Prambanan menurut Prasasti Siwagra dikutip dari laman resmi pemerintah Kapanewon Prambanan. Menurut Prasasti Siwagra yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta, Candi Prambanan mulai didirikan oleh Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi dan dikembangkan serta diperluas oleh Balitung Mahasambu di masa Kerajaan Medang Mataram. Dalam prasasti tersebut, terdapat peristiwa-peristiwa sejarah yang penting dari pertengahan abad 9 Masehi, yaitu mengenai peperangan di dataran tinggi Ratu Boko yang terjadi antara Balaputra Dewa melawan Rakai Pikatan. Lalu Bapalutra kalah telak dan melarikan diri ke Sumatera. Konsolidasi keluarga Rakai Pikatan kemudian menjadi awal dari masa yang baru. Peperangan ini menjadi latar belakang terbentuknya gugusan candi. Disebutkan dalam Prasasti Siwageha bahwa seorang raja memerintahkan pembangunan sebuah dharma setelah keadaan damai. Dharma ini berarti gugusan candi keseluruhan sesuai penafsiran Casparis, seorang filolog asal Belanda. Kemudian diceritakan peresmian area dewa dari candi ini pada tanggal 11 bulan Margasirsa tahun Caka 778 atau 856 Masehi. Usailah pembangunan kuil Siwa yang megah. Kemudian disusul peresmian tanah yang membatasi percandian ini dan sawah-sawah.
yang menjadi Swabdharma Kuil Siwa. Maka dari itu gambaran gugusan Candi Prambanan dapat dilihat pada prasasti ini dan dibandingkan dengan kompleks Candi Roro Jonggrang di Prambanan. Sejarah penamaan Candi Prambanan, menurut buku Kompleks Candi Prambanan dari masa ke masa karya Maulana Ibrahim tahun 1996, Candi Prambanan dikenal pula sebagai Candi Lara Jonggrang. Nama tersebut diambil dari nama seorang putri dari Raja Bake, raja yang saat itu tengah berkuasa. Putri Lara Jonggrang tersebut akan dipersunting oleh seorang raja muda. Namun ia menolak karena semua raja muda tidak memenuhi persyaratan yang diminta sang putri. Kemudian datanglah raksasa bernama Bandung Bondowoso yang memiliki kekuatan luar biasa. Putri Lara Jonggrang enggan menolak, lalu ia mengajukan persyaratan yang cukup berat dengan meminta dibuatkan sebuah candi dengan 1000 arka yang harus diselesaikan dalam 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan tersebut. Menjelang pagi, Putri Lara Jonggrang berupaya menggagalkan pembangunan candi dengan menakut-takuti para jin yang membantu Bandung Bondowoso dalam membangun candi. Perbuatannya membuat ayam jantan berkokok dan mengakibatkan para jin Bandung Bondowoso meninggalkan pekerjaannya segera. Mengetahui akal-akalan Putri Lara Jonggrang, Bandung Bondowoso mengamuk dan mengutuk sang putri menjadi arca batu pelengkap arca yang belum usai dibangun. Arca tersebut bernama Durga Mahisasura Mardini yang kini berada di relung sebelah utara Candi Ciwa. Nama Candi Prambanan memang diambil dari kisah sang putri. Di samping itu, nama Prambanan ini merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung. Dia itu realitas abadi tertinggi dan teragung yang tidak dapat dipresentasikan dan kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Sedangkan dalam bahasa Merkamboja, Prambanan diambil dari kata Pram dan Banam yang berarti 5 gunung. Lokasi Candi Prambanan, letak kompleks Candi Prambanan ini ada di Kecamatan Prambanan Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Letak candi ini sangat unik karena berada di wilayah administrasi Desa Bokoharjo. Pintu masuknya berada di wilayah administrasi Desa Tlogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.
tulis di atas kertas. Prambanan, tanda suci yang tak lekang dilindas zaman.